Cek 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 cek, halo sobat Nimi, guys lagi dah lah Rafael. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen aja, tolong dibantu like aja, dan tolong yang mau ngasih bisa-bisa aja. Bisa banget lah, cek di deskripsi. Oke, ya udah langsung aja kita gaskan lagi dah. Lah profilnya langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Pak Tuan Luo dia akan melepaskan salah satu kekuatan yang dia miliki, kekuatan terakhir miliknya untuk dapat melawan Demonic Beast tingkat 9 King Dragon yang tiba-tiba saja muncul sebagai awal pemula bencana Tian Xuan. Namun sebelum Pak Tuan Luo dia melepaskan serangannya, di sini dia pun justru malah teringat dengan kisah waktu dia masih kanak-kanak. Karena memang dulu ketika dia masih kecil kehidupannya sungguh sangat keras. Bahkan untuk mendapatkan makan saja itu sangat sulit karena dia harus mengambil dari milik orang lain. Dan itu adalah sesuatu yang memang tidak dibenarkan, dan itu membuat Pak Tuan Luo dia harus mendapatkan sebuah konsekuensi yang tidak benar, di mana dia ditangkap dan dia juga harus diperlakukan yang tidak baik karena dia telah mengambil makanan milik orang lain, dan itu dibayar dengan sangat-sangat mahal. Apalagi di sini Pak Tuan Luo dia tidak menunjukkan apapun ketika dia diperlakukan seperti ini karena dia sadar betul apa yang dia lakukan itu salah, dan itu membuat dia harus mendapatkan konsekuensi yang tidak baik sebenarnya, dan ini sangat-sangat mengerikan. Dan itu membuat dirinya ketika dia masih kecil dia pun tahu kalau saat ini dia tidak lagi dapat berdiri karena dia telah mendapatkan hukuman yang sangat-sangat keji. Bahkan ketika dia sedang beristirahat di depan sebuah kedai kopi saja, dia juga tidak diizinkan untuk segera pergi, tidak diizinkan untuk tinggal di tempat itu, dan diminta untuk pergi. Dan untuk Pak Tuan Luo dia pun tahu kalau ini adalah konsekuensinya, dan dia harus menerima itu semua walaupun dia harus mengesot dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Hingga pada akhirnya dia pun berteduh di sebuah tempat, dan sepertinya ini adalah sebuah bangunan kosong dan dalam kondisi yang sedikit setengah lapar, dan juga kaki yang tidak dapat digunakan tentunya membuatnya merasa kalau ini hidupnya tidak baik-baik aja, dan dia merasa kalau sepertinya dia sudah akan berakhir. Tapi dia juga merasa agak sedikit beruntung karena nggak lapar-lapar banget, walaupun ya masih lapar juga. Tapi ketika dia sedang pasrah, dia pun mencium aroma yang luar biasa, harum sekali. Dan ketika dia melihat dari balik pintu itu, dia dapat melihat kalau ada seseorang yang sedang membakar ikan, dan itu membuatnya enak banget bah, aromanya bah, sedap, ucap dari Pak Tuan Luo. Dan dia sempat berpikir untuk mengambil ikan itu, tapi dia tahu dengan kondisi dia yang ada saat ini nggak mungkin dia dapat melakukannya. Tidak lagi, orang sepertiku sebaiknya sudah berakhir saja, pikir dari Pak Tuan Luo ketika dia dalam kondisi yang enggak baik-baik saja. Dan dia merasa kalau dia memang nggak lagi berguna di dunia yang seperti ini. Tapi ketika dia sudah pasrah di sini, ternyata pemilik rumah dia pun keluar, dan dia pun menawarkan ikan bakar yang ada bersama dengan dirinya. Dan untuk Pak Tuan Luo dia pun bingung, maka kau menawarkan itu kepadaku, ucap dari Pak Tuan Luo. Dan untuk orang tua itu dia pun membenarkannya. Ya, makanlah kalau kau mau makan. Memangnya di kuil ini siapa lagi yang mau, ucap dari orang tua itu yang menawarkan ikan bakar. Dan untuk Pak Tuan Luo ketika dia ditawarkan ikan tentunya nggak pikir panjang, langsung coba aja, langsung dimakan karena dia sangat lapar. Dan melihat seorang bocah kecil yang kelaparan membuat orang tua ini dia berujar, "Weh, kau sepertinya sungguh sangat lapar. Apakah kau tidak takut kalau aku melakukan sesuatu dengan ikan itu?" Pun di sini uniknya Pak Tuan Luo dia nggak peduli dengan itu semua. Selama dia kenyang itu semua baik-baik saja. Walaupun ya dia harus berakhir, tapi setidaknya dia berakhir dengan kondisi yang kenyang daripada dia harus berakhir dengan kondisi perut lapar. Dan itu membuat orang tua ini dia pun tertawa. Kau sepertinya menjalani kehidupan yang cukup bebas, ucap dari orang tua ini. Tapi di sini untuk Luo kecil dia pun tahu kalau dia memang harus melakukannya karena dia nggak punya siapa-siapa juga di dunia ini, nggak punya orang tua, nggak punya saudara, nggak punya keluarga. Jadi ya sudahlah, apa yang ingin dia lakukan aja. Walaupun dia juga nggak tahu, mungkin saja besok hari dia juga akan berakhir. Tapi ya sudah, nggak peduli, nikmatin apa yang ada untuk hari ini. Dan mendengar itu semua orang tua ini dia pun paham. Namun ketika dia melihat kaki yang dimiliki oleh Luo kecil, dia pun merasa kalau ini terlalu mengerikan. Dan dia juga mengatakan kalau dia nggak bisa membantu Luo kecil untuk dapat menyembuhkan kakinya ini. Tapi aku bisa membantumu untuk membalaskan itu semua, ucap dari orang tua ini. Tapi di sini uniknya Luo kecil dia pun mengatakan kalau dia tidak perlu melakukannya. Hei, memangnya apa hubungan ini semua dengan dirimu? Aku menukarnya dengan roti kukus yang aku ambil, jadi aku tidak punya dendam, ucap dari Luo kecil itu yang membuat orang tua ini dia pun bingung. Hei, apakah kau benar berpikir dengan cara yang seperti itu, ucap dari orang tua ini. Dan untuk Luo kecil dia pun membenarkannya. Dia nggak peduli dengan itu semua karena ini adalah konsekuensi yang memang harus dia bayar. Dan mendengar tekad dari anak kecil yang seperti ini yang memang luar biasa membuat orang tua ini dia sungguh sangat senang. Bagus sekali, dan ini sepertinya adalah sebuah takdir.
Dan aku pikir kau hanyalah anak yang malang, tapi ini adalah sebuah pertemuan yang telah diatur oleh surga. Ucap dari orang tua itu yang membuat lu kecil dia pun bingung dengan maksud dari orang tua ini. Tapi di sini lu kecil dia nggak mau kalau dia harus berhutang budi. Maka darilah dia pun menawarkan jasa apapun yang bisa dia lakukan demi ikan yang sebelumnya udah dia makan. Tapi di sini untuk orang tua ini tentunya dia nggak ada dong, dan dia cuma bertanya, "Hei, anak kecil, siapa namamu?" Ucap dari Pak Tua ini. Tapi di sini lu kecil saat itu dia tidak memiliki nama, dan dia juga berujar kalau dirinya dipanggil sebagai pencilok kecil, dan dia nggak punya orang tua, jadi dia nggak punya nama. Orang-orang memanggilnya sebagai pencilok kecil. Dan untuk orang tua ini dia pun tahu, oh oke, baiklah, tidak apa-apa, dan sekarang ayo ikut dengan diriku. Ucap dari orang tua ini yang kini dia pun membawa lu kecil menuju sebuah tempat, dan tempat yang dituju ternyata adalah langit dong, langit. Dan itu jelas membuat lu kecil dia pun tahu kalau sepertinya orang tua itu adalah seorang kultivator, dan hal itu pun memang dibenarkan oleh orang tua ini. Dan dia juga bertanya, lantas bagaimana menurutmu aku ingin menerimamu sebagai muridku? Ucap dari orang tua ini yang menawarkan lu kecil sebagai muridnya. Dan untuk lu kecil tentunya dia pun setuju jika dia dijadikan murid bagi seorang kultivator. Dan itu membuat orang tua ini dia berujar, baiklah, mulai hari ini kau akan mewarisi nama keluarga aku, yaitu Luo. Dan namamu saat ini adalah lihat gunung yang ada di depan sana dan juga sungai, itu disebut sebagai Hisan, dan aku akan memanggilmu sebagai Luo Hisan. Ucap dari orang tua itu yang memberikan nama Luo Hisan kepada bocah kecil ini. Dan untuk Luo kecil dia pun sungguh sangat senang dengan nama barunya itu, dan itu adalah hal yang luar biasa. Tapi di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau Luo Hisan dia juga memiliki sebuah tugas, yaitu melindungi semua kehidupan yang ada di Kingzhou dari mara bahaya. Makanya kau disebut sebagai Hisan, yang merupakan arti dari sebuah pelindung sungai dan juga gunung. Ucap dari orang tua ini yang membuat Luo kecil dia pun tahu kalau ternyata dia akan ditugaskan menjadi pelindung yang ada di Kingzhou. Dan itulah asal muasal dirinya yang merupakan orang biasa bisa menjadi seorang kultivator hebat. Dan di sini Pak Tua Luo dia pun tahu kalau ini adalah hal yang luar biasa. Master sebelumnya Pak Tua Luo dia ditahan oleh masternya untuk terus membuat sepatu, karena memang dengan membuat sepatu itu dapat membuat Pak Tua Luo dapat menekan tingkat amarah dan juga emosi yang ada bersama dengan dirinya. Tapi itu juga dapat mempertajam kekuatan pedang yang dia miliki, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa mengerikan. Tapi di sini Pak Tua Luo dia juga tahu kalau dia menekan keinginannya untuk dapat mengeluarkan pedang miliknya itu juga dapat membuat dirinya semakin gila dalam hal menggunakan kekuatannya. Semakin aku mengayam, maka semakin pula aku ingin melepaskan ini semua. Namun emosi yang dimiliki oleh Pak Tua Luo ketika dia terus menganyam itu benar-benar membuat dirinya terus ingin melepaskan sebuah serangan. Tapi itu semua berubah ketika dia bertemu dengan Yang Xiu yang merupakan penerus dirinya, dan itu adalah hal yang benar-benar membuatnya sungguh sangat senang, karena Yang Xiu benar-benar memberikan sedikit warna berbeda untuk dirinya. Karena Yang Xiu ketika dia datang, dia selalu saja memberikan sebuah cerita-cerita aneh, cerita-cerita tentang yang dia alami bersama dengan master sektinya dan juga masternya. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa, di mana masternya juga mengatakan kalau dia ingin mengalahkan seekor Dragon Beast. Bahkan master juga berkata dengan pedang setinggi 3 kaki saja dia dapat mengalahkan Dragon Beast untuk dapat melintasi jalan dunia. Ucap dari Yang Xiu yang sungguh sangat senang bercerita tentang itu semua kepada Pak Tua Luo, yang membuat Pak Tua Luo dia pun tahu apa yang harus dia lakukan, karena memang kini dia berhadapan dengan Demonic Beast tipe naga yang sama dengan apa yang diucapkan oleh muridnya yang sebelumnya. Dan itu membuat Pak Tua Luo dia justru malah bersemangat. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mengalahkan seekor naga yang melintas di jalanku, itu bagus sekali. Ini seperti apa yang diucapkan oleh bocah kecil itu. Ucap dari Pak Tua Luo. Dan di sini sebelum dia juga melepaskan serangannya, Pak Tua Luo dia juga meminta kepada Soul Dragon untuk dapat memperhatikan teknik yang akan dia gunakan. Dan siapa tahu teknik yang dia gunakan ini dapat memberikan sebuah pencerahan untuk Soul Dragon. Apakah kau bisa mengamati ini semua dan masuk ke rank 9? Itu semua tergantung pada dirimu. Ucap dari Pak Tua Luo yang akan melepaskan kekuatan yang setara dengan mereka yang ada di rank 9. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang bagus untuk mereka semua, para pilar-pilar ini, untuk dapat mempelajari teknik dan juga pencerahan yang akan diberikan oleh Pak Tua Luo. Dan siapa tahu di antara mereka ada yang dapat mencapai rank 9. Dan untuk Soul Dragon dia pun mengerti, dia pun bersiap untuk menerima semua ajaran yang akan diberikan oleh Pak Tua Luo. Dan untuk Pak Tua Luo sendiri saat ini dia pun tersenyum dan dia bersiap untuk melepaskan sebuah serangan. Naga rank 9, kau akan menjadi milikku. Ujar dari Pak Tua Luo yang bersiap melepaskan serangannya kepada dragon itu. Dan untuk Soul Dragon dia pun tahu kalau ini adalah serangan ke-10 yang dimiliki oleh Pak Tua Luo. Dan ini sungguh sangat mengejutkan, harusnya ini sangat mengerikan. Dan aku juga ingin tahu
serangan ke-10-nya akan semengejutkan apa? Ucap dari Soft Dragon, karena memang sebelumnya dia pernah melihat serangan ke-9 yang dimiliki oleh Pak Tua Luo. Karena memang dulu beberapa waktu yang lalu Pak Tua Luo sempat menghentikan sebuah bencana yang akan menimpa King Zhou, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Karena memang waktu itu tiba-tiba saja muncul sebuah gelombang laut yang sangat luar biasa gila dari Ace of Chaos yang mulai bergejolak, dan itu adalah gelombang yang sangat-sangat besar, bahkan lebih besar daripada dan lebih tinggi daripada gunung, dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan yang membuat warga jadi pasrah. Tapi ketika gelombang laut akan menerjang King Zhou, tiba-tiba aja gelombang laut itu hilang dalam sekejap. Gelombang itu hilang, dan ternyata hal itu dihentikan oleh Pak Tua Haji yang merupakan seorang kultivator pelindung King Zhou. Dan melihat mereka dilindungi oleh seorang kultivator kuat tentunya membuat warga kota, warga desa, mereka sungguh sangat senang. Tapi ternyata serangan yang diberikan oleh Pak Tua Haji yang menghentikan itu semua ternyata tidak cukup, karena memang gelombang kedua tiba-tiba saja datang, dan ini adalah hal yang lebih kuat lagi, bahkan 3 kali lipat lebih kuat daripada gelombang yang sebelumnya, hingga membuat Pak Tua Haji yang melihatnya dia juga jadi pasrah dong. Gila, dia terlalu mengerikan. Aku telah menghabiskan semua kekuatan energi seperti aku sebelumnya, dan sekarang ini muncul 3 kali lipat lebih mengerikan. Apa yang harus aku lakukan? Ucap dari Pak Tua Haji yang melihat gelombang besar itu. Tapi di sini tuh gelombang kedua yang memiliki kekuatan 3 kali lipat di sini ternyata dapat dihentikan oleh seseorang. Nah, itu jelas mengejutkan bagi mereka semua, dan untuk Pak Tua Haji, dia pun tahu siapa yang melakukannya. Kau datang terlambat, ucap dari Pak Tua Haji, dan ternyata yang menghentikan itu adalah Soft Dragon yang menghentikan serangan gelombang kedua. Tapi di sini untuk Soft Dragon dan juga Pak Tua Haji, ketika mereka menganggap kalau ini semua sudah selesai, di sini mereka juga cukup terkejut karena tiba-tiba saja langit kok jadi gelap, padahal sebelumnya siang kok tiba-tiba jadi malam. Dan ketika mereka melihat ke atas ternyata muncul gelombang yang jauh-jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat mengerikan, dan itu membuat mereka pun tahu kalau ini dapat menghancurkan King Zhou dalam satu gerakan, dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat mereka hentikan saat itu. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar mengerikan. Tapi ketika gelombang itu akan datang, di sini ada sesuatu yang menghentikannya, dan itu mengejutkan bagi Pak Tua Haji yang melihatnya, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kuat. Bahkan saat ini Soft Dragon pun sama, mereka berdua pun cukup terkejut dengan sesuatu yang luar biasa itu. Dan ketika mereka melihat dari mana sumber serangan itu datang, ternyata itu adalah serangan ke-9 yang dilepaskan oleh Pak Tua Luo. Dan di sini untuk mereka berdua, mereka pun tahu kalau itu bukankah dia adalah satu serangan dapat menghentikan itu semua. Gila, ucap dari Pak Tua Haji. Bahkan di sini Pak Tua Haji dia juga tidak yakin dengan kemampuan yang dia miliki. Dia dapat menahan itu semua. Bahkan dia pikir dia cuma dapat bertahan sebanyak setengah nafas saja. Dan untuk Soft Dragon, dia pun tahu kalau itu adalah serangan ke-9 yang dimiliki oleh Senior Luo. Tapi dia masih memiliki satu serangan lagi. Ucap dari Soft Dragon. Iya, aku juga tahu. Ucap dari Pak Tua Haji yang gak mau kalah. Tapi di sini Pak Tua Haji dia juga bertanya, yang aku maksud, apakah kau dapat menahan serangan seperti itu? Jawab dari Pak Tua Haji. Dan untuk Soft Dragon dia pun mengatakan, jika adik junior nggak bisa, aku juga nggak bisa dong. Jawab dari Soft Dragon yang membuat Pak Tua Haji dia senang. Ya, sudah kuduga. Lagi pula, aku hanya satu langkah di belakangmu. Jawab dari Pak Tua Haji yang nggak mau kalah dari Soft Dragon. Dan untuk Soft Dragon yang ada saat ini yang melihat serangan ke-10 yang akan dilepaskan oleh Pak Tua Luo, membuatnya pun sadar jika dibandingkan dengan serangan ke-9 maka akan seperti apa? Apakah lebih kuat, terlalu lebih, atau bagaimana? Pikir dari Soft Dragon. Tapi di sini untuk makhluk itu dia pun mulai meraung, dan dia mulai keluar dari sarangnya, dan dia pun juga mulai bersiap untuk dapat melawan Pak Tua Luo yang ada di hadapannya. Bahkan saat ini dia mencoba untuk dapat menerjang Pak Tua Luo, dan untuk Pak Tua Luo dia juga berujar, Sarjana Suram, ingatlah ini, ucap dari Pak Tua Luo. Ingatlah, hanya dengan setinggi 3 kaki saja yang ada di dalam hidupku, aku dapat menghentikan ini semua, dapat menghentikan naga yang melintasi jalanku. Ucap dari Pak Tua Luo. Dan dia juga berharap, aku harap orang tua ini dapat melihat anak yang mengatakan itu semua kepada muridku. Aku ingin melihatnya. Ucap dari Pak Tua Luo ingin menunjukkan kemampuan yang dia miliki. Dan di sini untuk sosok
setenaga itu ketika dia menghadapi Batu Lalu dan merasakan yang akan datang ke arah dirinya. Di sini dia pun mencoba untuk dapat menghentikan dengan raungan gilanya pula, mencoba menghentikan serangan yang akan datang ke arah dirinya. Dan di sini ketika makhluk itu mencoba untuk memblokir serangan dari Batu Lalu, Soft Dragon dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya dan dia langsung memasang sebuah barrier pelindung untuk melindungi dia dan juga rekan-rekannya. Dan di sini mereka juga tahu kalau serangan yang akan diberikan oleh orang tua itu sangat-sangat mengerikan, karena ketika Batu Lalu dia melepaskannya, itu dapat memberikan efek yang sangat-sangat gila. Boom, menekan makhluk itu. Gunung es yang dibangkitkan oleh Demonic Beast itu langsung dihancurkan oleh serangan yang diberikan oleh orang tua Luo. Tapi di sini melihat Batu Luo setelah dia melepaskan serangannya, di sini Soft Dragon dia juga merasakan kalau aura yang dimiliki oleh Batu Luo tiba-tiba saja menghilang. Dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka rasakan. Di mana dia? Ucap dari saintis yang bertanya di mana Batu Luo. Dan di sini untuk makhluk itu ternyata dia masih ada. Karena sebelumnya serangan yang diberikan oleh Batu Luo hanya mengikis bagian gunung es yang ada di depan sana. Tapi sejatinya itu bukanlah serangan utama, karena serangan utamanya ada di arah sana. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat gila, serangan yang sangat gila, dan hal itu juga membuat Soft Dragon yang melihatnya dia juga gemetar. Ini garis miring ini, bagaimana bisa dia melakukannya? Ucap dari Soft Dragon melihat serangan dari orang tua itu yang sangat-sangat gila. Dan untuk Demonic Beast tingkat 9 yang melihat itu semua, dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya dan dia mencoba untuk dapat menghentikan serangan yang akan datang kepada dirinya. Dan untuk serangan yang diberikan oleh Batu Luo ini terlalu mengerikan. Bahkan ini adalah sesuatu yang dapat menghancurkan segalanya yang ada di depannya. Dan itu adalah serangan terkuat yang dia miliki di King Zhou ini. Menghilanglah kau dari dunia ini. Ini tidak akan pernah membiarkan, pedangku tidak akan pernah membiarkan kau membuat kekacauan di King Zhou. Ujar dari Batu Luo setelah dia melepaskan serangannya dan terkena makhluk lawannya. Dan itu membuat kini terlalu mengerikan, terlalu mengerikan. Ini terlalu mengerikan serangan yang diberikan oleh orang tua itu. Dan seketika langit menjadi hujan api. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan untuk biksu tua, dia pun tahu kalau ini adalah hal yang sangat mengerikan. Satu serangan demonik tingkat 9, makhluk yang paling mengerikan dapat dikalahkan oleh orang tua itu. Bencana telah hancur. Senir Luo tampaknya kau juga tidak terluka. Sepertinya serangan ke-10, Senir Luo, kau tidak bisa lagi menggunakan pedangnya. Ujar dari biksu tua itu. Tapi di sini untuk orang tua Luo dia berujar, biksu kecil, kekuatan serangan ke-10ku itu merusak segalanya bagi lawan dan juga penggunanya. Tidak ada pedang dan manusia yang dapat bertahan dari serangan ini, termasuk diriku sendiri. Ujar dari orang tua Luo itu yang membuat Soft Dragon dan saintis yang melihatnya mereka pun sadar kalau ini adalah serangan yang memberikan efek balik yang juga mengerikan. Dan untuk tua Luo dia juga tahu kalau ini semua akan segera berakhir, tapi dia masih dapat melakukan yang terakhir kalinya, serangan ke-11-nya. Tapi dia tidak untuk menghancurkan segalanya, tapi dia ingin memberikan sebuah pelajaran kepada mereka semua yang ada di King Zhou. Hal itu membuat orang tua ini dia berujar, teman lamaku, ini masih belum cukup. Ayo kita lakukan satu kali lagi. Ujar dari orang tua ini. Dan kini dia mengumpulkan semua ki spiritual energi yang dia miliki untuk memberikan sebuah pelajaran kepada mereka semua yang ada di King Zhou. Pedang Dao telah stagnan terlalu lama. Seseorang harus merintis jalan menuju rank 9. Ya, dari orang tua ini yang akan memberikan sebuah berkah kepada mereka semua yang ada di King Zhou. Dan ketika orang tua ini melepaskannya, kini membuat orang tua itu memberikan sebuah serangan pelajaran kepada mereka semua, ilmu, memberikan pencerahan kepada seluruh kultivator yang ada di King Zhou. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan itu terlihat seperti sebuah bintang jatuh ataupun komet yang melayang, yang membuat 4 pilar dunia. Mereka pun tahu kalau ini adalah sesuatu berkah yang diberikan oleh orang tua itu kepada seluruh mereka yang ada di King Zhou. Dan untuk Pak Tua Luo, dia berujar, Yang Shu, hei, apa pendapatmu tentang kakek ini? Ucap dari orang tua ini setelah dia melepaskan serangannya. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Yue dia baru keluar dari area pelatihan miliknya. Dan ketika baru keluar, kini dia pun dapat melihat ilmu dan juga berkah yang diberikan oleh Pak Tua Luo yang muncul tepat di atas wajahnya. Dan itu membuat Yue dia pun merasakan ada berkah yang luar biasa, karena memang tiba-tiba saja langsung dia naik levelnya langsung naik. Dan dia juga berujar, Yue berterima kasih kepada senior atas bimbingannya. Ucap dari Yue yang tiba-tiba aja mendapatkan berkah yang membuat tubuhnya kini bercahaya dan levelnya langsung naik. Dan itu berlaku juga dengan senior
Chen yang ada bersama dengan dirinya. Dan ternyata berkah ini juga dapat dirasakan oleh mereka semua yang ada di King Zhou. Dan apa yang akan dilakukan oleh Li Xiaogi ketika dia melihat berkah ini, kita bahas di part lanjutannya. Dan sampai jumpa, bye, thank you.